Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. 19 Juli 2025, situasi di Suriah kembali memanas setelah Israel melancarkan serangan udara masif ke jantung pemerintahan Suriah. Dalam operasi militer yang terjadi kemarin, jet-jet tempur Israel menghantam gedung Kementerian Pertahanan di Damaskus, disusul pemboman ke Istana Presiden Suriah sebagai peringatan keras kepada rezim Ahmed al-Shara. Aksi militer ini tidak hanya menjadi sinyal kuat bagi Suriah, tetapi juga mengirimkan pesan tegas ke seluruh Timur Tengah. Ancaman terhadap Israel dan sekutunya, terutama komunitas Druze, tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Latar belakang serangan, teguran untuk rezim Shara. Serangan Israel kali ini bukan tanpa sebab. Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Suriah gencar melakukan operasi militer di wilayah Suwaida, selatan Suriah, yang merupakan kantong utama komunitas Druze. Sementara beberapa negara di Timur Tengah terkenal takut berperang tapi takut dijajah. Agresi militer Israel seolah langsung membungkam perlawanan mereka. Setelah dihantam tanpa kompromi, pasukan pemerintah Suriah akhirnya mulai menarik diri dari Suwaida, sebuah wilayah yang secara strategis sangat penting. Pantauan di lapangan menunjukkan kendaraan lapis baja dan truk logistik milik tentara Suriah mulai mundur dari posisi-posisi vital di selatan Suriah. Pemerintah Ahmed al-Shara seakan kehilangan kendali di Suwaida, menandai pergeseran kekuatan yang signifikan. Tidak berlebihan jika mundurnya pasukan Suriah ini disebut sebagai permulaan otonomi Druze, sebuah sejarah baru bagi minoritas yang selama ini berada di bawah bayang-bayang represi pemerintah pusat. Druze merayakan kemenangan, Israel disambut bak pahlawan. Puncak euforia tampak pada 17 Juli 2025 ketika bendera Druze dikibarkan tinggi-tinggi di depan gedung pemerintahan Suwaida. 17 Juli 2025 sore, ketika konvoi kendaraan militer Israel muncul di perbatasan selatan Suriah, mereka langsung disambut hangat oleh warga Druze. Pagi harinya, saat pasukan Israel memasuki kota-kota di selatan, sambutan dari warga mulai anak-anak hingga orang tua mencerminkan harapan dan rasa aman yang selama ini hilang. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan komitmennya. Siapapun yang menyerang Druze akan kami lenyapkan. Pernyataan ini tak lagi sekedar retorika, terbukti dengan kehadiran masif militer Israel di lapangan. Bagi komunitas Druze, Israel kini benar-benar dianggap sebagai penyelamat hidup. Strategi baru Israel, demilitarisasi dan perlindungan Druze. Setelah sukses memaksa tentara Suriah mundur, Netanyahu mengumumkan dua kebijakan utama yang akan menjadi fondasi strategi Israel di Suriah. 1. Demilitarisasi total. Wilayah antara dataran tinggi Golan hingga kantong Druze di selatan Suriah harus bersih dari unsur militer apapun. Aturan ini tidak bisa ditawar, tegas Netanyahu. 2. Perlindungan terhadap Druze. Israel akan menjaga keamanan dan hak-hak komunitas Druze sebagai saudara etnis dan budaya. Langkah Israel ini dipicu oleh surat dari pemimpin Druze di Israel yang mengingatkan Netanyahu pada sejarah kelam Holocaust. Dulu, Yahudi menangis karena tidak ada yang menolong saat Nazi membantai mereka. Kini Druze menghadapi bahaya serupa. Surat itu menjadi katalis utama bagi Netanyahu untuk mengambil keputusan tegas demi mencegah tragedi kemanusiaan berulang. Israel dikepung 7 garis depan konflik. Di tengah euforia keberhasilan di Suriah, Israel diingatkan pada realitas pahit. Negeri ini kini menghadapi 7 garis pertempuran sekaligus yang semuanya aktif dan berbahaya. 1. Gaza, perang melawan Hamas dan jihad Islam. 2. Libanon, ancaman Hizbullah yang terus menekan perbatasan utara. 3. Tepi barat, konflik dengan kelompok bersenjata Palestina. 4. Iran, aktor utama di balik banyak konflik regional. 5. Yaman, kelompok Houthi yang didukung Iran. 6. Irak, jaringan milisi pro-Iran yang siap kapan saja menggoyang stabilitas kawasan. 7. Suriah, front terbaru usai dihantam habis-habisan oleh Israel. Jika dalam film aksi Ip Man ada adegan dramatis melawan 10 musuh sekaligus, di dunia nyata Israel benar-benar dikepung 7 musuh sekaligus dan tetap mampu bertahan sambil bersenandung. Ungkap Netanyahu dengan nada satir. Dampak global, Ahmed al-Shara terpojok, Kim Jong-un ikut bersuara.
Setelah istana kepresidenan Suriah dibombardir, Presiden Ahmed al-Shara dilaporkan sempat melarikan diri dari Damaskus. Tekanan internasional, khususnya dari Israel, memaksa Shara melunak. Ia mengumumkan bahwa selama gencatan senjata, hak-hak kaum Druze akan dilindungi. Namun banyak pihak skeptis atas janji Shara. Kata-kata seperti selama gencatan senjata dan berusaha melindungi dinilai terlalu umum dan mudah dibalikan sewaktu-waktu. Catatan telah menambah keraguan. Februari lalu, Shara juga sempat berjanji, tetapi lebih dari 100 warga Druze tewas di tangan pasukannya hanya dalam setengah tahun. 21 di antaranya dipenggal hidup-hidup. Tak hanya Suriah, Korea Utara ikut merespon. Pemimpinnya, Kim Jong-un, mengecam Israel dan menyebutnya bukan negara, melainkan proyek terorisme yang didukung Washington. Kim bahkan menolak mengakui kedaulatan Israel, meski secara geografis kedua negara sangat berjauhan. Candaan di media sosial pun bermunculan, menyindir andai saja Israel lebih dekat ke Korea Utara atau Tiongkok, mereka pasti sudah merasakan serangan brutal ala Israel. Kesimpulan, pergeseran sejarah di Timur Tengah. Serangan udara Israel di Damaskus dan wilayah selatan Suriah telah menjadi penanda perubahan besar di Timur Tengah. Untuk pertama kalinya, rezim Ahmed al-Shara dipaksa mundur secara terang-terangan dari wilayah Druze, menandai lahirnya kekuatan baru di selatan Suriah. Di sisi lain, Israel menunjukkan ketegasan luar biasa dalam melindungi sekutunya, sekaligus memperingatkan seluruh kawasan bahwa ancaman terhadap Druze atau Israel akan dibalas dengan kekuatan penuh. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Shara, Israel dan kekuatan regional lainnya akan melangkah ke babak berikutnya. Apakah menuju perdamaian atau babak baru konfrontasi terbuka di kawasan paling rawan di dunia ini? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.